Bima Sakti, pelatih Timnas U17 Indonesia telah memanggil 34 pemain untuk menjalani seleksi dan pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi Piala Dunia U17 2023 pada bulan November mendatang. Kita bakal ngobrolin hal ini bersama pengamat sepak bola Bung Tommy Welly alias Bung Towel di Tiki Taka bersama saya Samira Begum. Apa kabarnya Bung Towel? Kabar baik, sehat Samira. Sehat selalu Sehat. dong. Iya. Kemarin ada yang rame lagi soal komentar Shin Taeyong yang katanya ambekan. Itu pro kontra juga. Dan selalu ya komen-komentar Bung Towel tuh bakalan rame pastinya nanti di comment section. Jangan lupa komen terus pokoknya di bawah nanti. Bung Towel dapat komentar juga nggak sih? Ya selalu ada lah. Selalu rame ya. Dengan macam variasi komentar. Yang positif, yang negatif. Sama aja lah. Dan kita sekarang akan ngobrolin soal pemanggilan 34 nama pemain oleh Coach Bima Sakti. Pandangannya Bung Towel nih soal nama 34 nama ini. Oke, kita kan dadakan nih, Juni baru ditetapkan jadi tuan rumah Piala Dunia. Otomatis waktunya mepet, artinya praktis cuma punya 3 bulan persiapan. Dan ini waktu yang sangat singkat untuk persiapan level Piala Dunia. Kenapa? Karena yang lain kan udah siap. Dari Asia, Jepang, Korea Selatan, Iran, Uzbekistan udah siap. Timnya udah jadi, mereka udah lolos kan. Wakil Asia kemarin, timnya udah ada. Sementara kita masih seleksi, artinya kita masih kerja panjang itu. Yang di Eropa juga udah selesai, timnya udah ada. Yang lolos Jerman, Prancis, Spanyol, Polandia plus Inggris. Dari Amerika Latin juga muncul kan Argentina, Brasil, Venezuela, Ekuador. Mereka udah ada timnya, kita belum ada timnya gitu loh. Jadi sebetulnya waktu 3 bulan ini ngumpulin 34 pemain ini baru langkah awal lah. Jadi harus cepat lagi, harus lebih cepat lagi sebetulnya geraknya. Oke Bung Towel, dari 34 nama ini ada 6 pemain diaspora. Di antaranya Welberly Scott de Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabil Horito, Eren Liam Suetela, dan Eren Nathan Ang. Pandangannya Bung Towel nih, 6 nama ini tuh potensial nggak sih? Ini 6 nama yang artinya diaspora ya, ada darah Indonesianya. Jadi prinsip karena mereka punya darah Indonesia, mereka berhak. Tapi untuk layak apa tidaknya tetap ukurannya cuma satu, kualitas teknis. Artinya mereka akan harus mengikuti seleksi yang dilakukan bersama 34 pemain ini. Yang lain sisanya adalah kebanyakan mayoritas pemain Timnas U16 yang tahun 2022 juara Piala AFF. Piala AFF juara U16 di Sleman, Maguwoharjo. Nah nanti akan diseleksi, digabungkan termasuk yang 6 pemain diaspora ini, apakah kualitasnya bisa sama atau melebihi dengan ini? Nah itu kuncinya. Jadi kalau prinsipnya sih mereka diberi kesempatan, tetapi penentuan masuk apa tidaknya ukurannya kualitas teknis. Nanti pas lagi seleksi itu ya? Yes, cuma kalau dengar pernyataan terakhir, misalnya dari Ketua BTN yang juga tim manajer Pak Marji, itu nada-nadanya trennya sih menurut saya sih kualitasnya kalau tersirat dari pernyataannya tidak terlalu meyakinkan ya, walaupun Welder kan belum datang ya. Welder Halim Jardim itu belum datang. Dia kan ada di Brasil ya. Jadi masih menunggu juga. Ya, yang satu masih menunggu, yang lainnya sudah datang. Tapi kan dari yang tersirat dari pernyataan Pak Sumarji itu kelihatan. Menurut saya sih kualitasnya belum kelihatan, belum bisa melebihi. Kalau saya tangkap dari pernyataannya tersirat ya. Tapi intinya adalah mereka berhak karena dia punya darah Indonesia. Tapi ukurannya adalah soal kualitas. Udah itu aja timnas sih. Karena timnas itu adalah kumpulan para pemain terbaik. The best possible team. Jadi the best possible player. Jadi yang terbaik, pemain yang terbaik yang berhak tampil membela tim nasional. Apalagi ini ajangnya Piala Dunia U17. Dan dari 34 nama pemain ini, apa yang harus dipersiapkan supaya mereka ini bisa lolos seleksi nanti? Ya mereka harus siap ya, semua kondisi kesehatannya udah dicek, lalu kemudian mereka akan latihan. Pasti penilaiannya individu, skill individu, tactical team dan sebagainya, psikologi, mentalitas. Nah mentalitas itu nggak gampang itu karena itu harus diuji, diasah lewat kompetisi. Para pemain yang punya jam terbang, punya kompetisi itu biasanya lebih matang,
lebih punya kemampuan. Ada yang pemain yang bagus skillnya gitu loh di latihan segala macam, tapi begitu pertandingan nggak keluar kemampuannya. Itu persoalan mentalitas, persoalan non teknis. Jadi nggak boleh salah pilih. Intinya karena waktunya mepet, timnas U17 nggak boleh salah pilih pemain. Baik. Dan terakhir nih Bung Toel, Presiden Jokowi itu memberikan target supaya Indonesia bisalah masuk final Piala Dunia 17 ya kan, di Indonesia gitu kan digelarnya. Ini realistis nggak menurut Bung Toel? Jawaban sederhananya nggak realistis. Nggak realistis. Nggak realistis karena kemarin kan konsentrasinya ke timnas U20 batal, lalu dapat timnas Piala Dunia U17, timnasnya kan nggak dipersiapkan secara jangka panjang. Lalu bicara kompetisinya nggak ada. Kalau kompetisinya ada, nggak mungkin nih seleksi. Ini kan karena kompetisinya nggak ada, nggak tertata dengan rapi, maka mau nggak mau dengan waktu yang sudah mepet pun masih harus seleksi. Bukan cuma seleksi yang 3-4 ini loh. Sekarang itu ada seleksi di 12 kota. Wow. Jadi roadshow ke 12 kota, cari pemain terbaik. Cuma menurut saya dari sudut aspek sepak bola ini makin banyak PR-nya, makin banyak pekerjaan rumahnya. Mapping buat lebih tim pelatih. besar, gitu. Iya. Anggaplah dari 12 kota itu nyari 16 untuk melengkapi yang 34, berarti 50. Punya pool pemain 50, nanti diperas lagi oleh Bima Sakti dan kawan-kawan pelatih jadi 23, itu bukan pekerjaan mudah. Sementara waktu cuma 3 bulan. Sementara tim lain udah jadi timnya gitu loh. Sementara Bima Sakti masih harus seleksi keliling kota, 12 kota kan. Masih harus peras pemain di 12 kota itu, digabungin dengan 34. Let's say, makanya saya bilang 34 dari 12 kota itu cari 16, 50. 50 diperas lagi. Jadi kebanyakan PR-nya, kebanyakan PR sepak bolanya. Nggak fokus gitu loh, nggak tajem. Sementara tim lain sekali lagi saya bilang udah punya timnya, udah lolos gitu loh. Jadi menurut saya ini harus cepat, pikirannya harus sepak bola. Dan dengan posisi itu, karena yang lain udah siap, kita ini kan baru pertama kali ke Piala Dunia U17. Contoh Jepang itu sudah 9 kali lolos Piala Dunia U17. Korea Selatan 6 kali. Ini kita ukurannya sama negara Asia aja ya. Iran udah 4 kali, Uzbekistan udah 2 kali. Kita kan belum pernah, baru kali ini aja karena tuan rumah. Jadi kalau yang baru, pendatang baru, muka baru, wajah baru, new kid on the block, karena status tuan rumah pula, ditargetin ke final, apalagi juara ya kurang realistis. Tapi kayaknya udah dikoreksi deh sama ketua umum PSSI-nya. Oh, sudah jadi Udah ada dikoreksi, koreksi. ya. Oh, Yang penting tampil terbaik, kalau bisa lolos grup, tapi yang penting performa terbaik katanya. memberikan Gitu. yang maksimal gitu ya. Yes, Bung Toel, ya. karena itu tadi saya bilang, sama negara Asia aja kita udah jauh jomplang. Jepang itu udah terbiasa main di Piala Dunia U17 udah 9 kali. Korea Selatan 6 kali, Iran 4 kali, Uzbekistan 2 kali. Kita baru kali ini. Perdana. Gitu loh. Iya. Oke. Jadi jangan kasih target. Biarin aja anak-anak kita ini, adik-adik kita ini tampil lepas, enjoy walaupun ini level elit panggung dunia supaya tampil terbaik gitu loh. Jangan dibebani ambisi orang tua gitu, jangan. Ya anggaplah kita orang tua kan. Penguasa, pejabat tuh orang tua, jangan, biarin aja mereka main sebagus-bagusnya. Sebaik-baiknya. Iya, karena pekerjaannya banyak Bima Sakti tuh. Tim-tim lain udah siap, dia masih harus banyak kerjaan. Jadi belum fokus kepada timnya Bima Sakti itu, masih harus mikirin seleksi. Kasian kan sebetulnya. Kasihan betul. Kita jadi makasih Ani juga, tapi tetap ngasih semangat dong pastinya untuk Iya, dapat iya. memberikan yang terbaik. Thank you banget Bung Toel ngobrol Siap. hari ini, seru sekali. Ya. Jangan lupa teman-teman buat komen di bawah, kiranya kita next week kita bakal bahas apa. Komen di bawah nanti siapa tahu kita bakal bahas juga. Sampai ketemu di Tiki Taka selanjutnya. Sampai jumpa.